anak-anak kelas 7. Hari ini kita ketemu lagi untuk membahas soal pemantapan PAS atau penilaian akhir semester ganjil. Semoga dengan adanya video ini kalian bisa lebih paham lagi dan dapat menjawab soal-soal di PAS nanti dengan baik dan memperoleh nilai yang baik juga. Kita langsung aja bahas untuk soal yang pertama. Perhatikan gambar berikut. Tuliskan ciri-ciri makhluk hidup untuk gambar A. Oke, di sini kalian bisa melihat ada gambar telur hingga menjadi ayam dewasa. Maka ciri-ciri yang ditunjukkan oleh gambar A yaitu tumbuh dan berkembang. Gambar B, di sini ada induk ayam yang memiliki beberapa ekor anak ayam. Maka ciri-ciri yang ditunjukkan gambar tersebut adalah berkembang biak. Yang C, di sini ada gambar pohon pisang, di mana pohon pisang ini memiliki tunas. Maka ciri-ciri yang ditunjukkan oleh gambar C adalah berkembang biak. Sedangkan untuk gambar D, ini adalah tumbuhan bambu, di mana di sini juga ada tunasnya. Maka ciri-ciri yang ditunjukkan oleh gambar D adalah berkembang biak. Daun putri malu akan mengatup jika disentuh. Hal ini merupakan salah satu ciri makhluk hidup, yaitu peka terhadap rangsang. Jadi ketika kita sentuh, maka daunnya ini akan mengatup. Ini merupakan ciri-ciri makhluk hidup peka terhadap rangsang. Setiap hari kita mengeluarkan urin atau air seni. Urin yang diproduksi di dalam ginjal dialirkan ke kantung air seni atau kantung kemih. Kemudian dikeluarkan dari tubuh melalui saluran kencing. Hal ini merupakan ciri-ciri makhluk hidup mengeluarkan zat sisa. Jadi dari soal ini, kata kunci yang harus kalian pahami adalah kata urin atau air seni. Oke, untuk manusia sendiri ada 4 organ ekskresi, yaitu ginjal. Ini tadi zat sisa yang dikeluarkan adalah urin. Kemudian kulit, ini zat sisa yang dikeluarkan adalah keringat. Paru-paru, zat sisa yang dikeluarkan adalah CO2 dan uap air. Dan yang terakhir adalah hati, zat sisa yang dikeluarkan adalah zat warna pada empedu. Iwan menangkap seekor belalang. Kemudian disimpannya dalam toples tertutup rapat. Keesokan harinya, belalang tersebut telah mati. Ciri makhluk hidup yang harus diperhatikan Iwan adalah respirasi atau bernapas. Kenapa? Karena belalang tersebut disimpan dalam toples yang tertutup rapat, sehingga dia tidak bisa bernapas, yang mengakibatkan belalang tersebut menjadi mati. Kalian harus mengingat kembali bahwa makhluk hidup memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama adalah bernapas atau respirasi. Yang kedua bergerak. Yang ketiga memerlukan makanan atau nutrisi. Yang keempat tumbuh dan berkembang. Yang kelima peka terhadap rangsang atau iritabilitas. Yang keenam mengeluarkan zat sisa atau ekskresi. Dan yang terakhir adalah berkembang biak atau reproduksi. Ini adalah beberapa contoh ciri-ciri pada makhluk hidup. Yang pertama, kalian bisa melihat metamorfosis pada kupu-kupu. Berarti di sini ciri-ciri yang dimaksud adalah tumbuh dan berkembang. Ini ada gambar bayi, ya, kemudian anak-anak, remaja, sampai kepada manula. Ini juga adalah ciri-ciri makhluk hidup tumbuh dan berkembang. Ini ada seorang anak merasa silau ketika melihat cahaya matahari. Berarti ini adalah ciri-ciri peka terhadap rangsang atau iritabilitas. Ini adalah hidra. Kalian perhatikan dia memiliki tunas seperti ini. Maka ini adalah ciri-ciri berkembang biak. Sedangkan yang ini kalian bisa perhatikan ada keringat, maka ini adalah ciri-ciri mengeluarkan zat sisa atau ekskresi.
Ini adalah soal tentang pengamatan tumbuhan Gymnospermae dan Angiospermae. Kalian bisa melihat dari tumbuhan 1 sampai kepada tumbuhan 5. Tumbuhan 1 ini sampai ke 5 untuk akar, batang, dan daun ini semua sama, yaitu ada. Yang membedakannya adalah keadaan dan kedudukan biji. Kalian harus ingat bahwa tumbuhan Gymnospermae tidak memiliki daun buah atau daging buah. Maka jawaban yang tepat adalah tumbuhan 1, kemudian tumbuhan 2, dan tumbuhan 4. Sedangkan untuk tumbuhan 3 dan tumbuhan 5 ini adalah Angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup. Kalian harus mengingat kembali beberapa contoh untuk tumbuhan Gymnospermae. Ini adalah melinjo. Kalian perhatikan. Kemudian ini adalah pinus. Yang ini adalah pakis haji. Kemudian masih ada contoh yang lain, misalkan tumbuhan cemara. Ada ginkgo biloba dan yang lainnya. Kalian harus kuasai contoh-contoh untuk tumbuhan Gymnospermae atau tumbuhan berbiji terbuka. Karena tumbuhan yang paling sedikit contohnya adalah tumbuhan Gymnospermae dibandingkan dengan tumbuhan Angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup. Seekor hewan memiliki ciri-ciri tubuh ditutupi oleh bulu. Oke, ini sebagai ciri khasnya. Bernapas dengan paru-paru, bergerak dengan kaki dan sayap, suhu tubuh tetap. Berdasarkan ciri-ciri tersebut, maka hewan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam kelas. Maka jawabannya adalah Aves. Kenapa? Karena Aves atau contohnya ini adalah burung, semua tubuhnya ditutupi oleh bulu. Ini adalah ciri-ciri untuk hewan vertebrata, yaitu untuk kelas Pisces, Amphibia, Reptilia, Aves, dan Mamalia. Yang pertama adalah penutup tubuh. Pisces itu penutup tubuhnya adalah sisik. Amphibia itu adalah kulit yang berlendir. Reptilia ada carapax dan sisik. Carapax ini biasanya untuk penyu dan kura-kura. Sedangkan sisik ini biasanya untuk bunglon, cicak, kadal, dan lain-lain. Aves, penutup tubuhnya adalah bulu, sedangkan Mamalia, penutup tubuhnya adalah rambut. Ciri yang kedua yaitu suhu tubuh. Pisces, Amphibia, dan Reptilia adalah poikilotherm atau berdarah dingin. Sedangkan untuk Aves dan Mamalia adalah homoiotherm atau berdarah panas. Ciri-ciri yang ketiga yaitu alat gerak. Pisces adalah sirip, untuk Amphibia adalah tungkai depan dan tungkai belakang. Untuk Reptilia, tungkai depan dan tungkai belakang. Untuk Aves, sayap dan kaki. Dan untuk Mamalia, tangan dan kaki. Yang keempat, alat pernapasan. Pisces, alat pernapasannya adalah insang. Untuk Amphibia, alat pernapasannya adalah insang, kulit, dan paru-paru. Reptilia berupa paru-paru. Aves adalah paru-paru dan pundi-pundi udara. Pundi-pundi udara ini dipakai saat Aves terbang. Yang Mamalia yaitu paru-paru. Yang kelima, fertilisasi atau pembuahan. Pisces, pembuahannya secara eksternal. Artinya, pembuahan terjadi di luar tubuh induk betina. Amphibia juga sama, eksternal. Sedangkan untuk Reptilia, Aves, dan Mamalia, pembuahan atau fertilisasi terjadi di dalam tubuh induk betina. Ciri yang keenam, reproduksi. Untuk Pisces, yaitu bertelur atau ovipar. Amphibia juga sama, secara bertelur atau ovipar. Reptilia ada yang bersifat ovipar, ada juga bersifat ovovivipar atau bertelur melahirkan. Ini untuk beberapa jenis ular. Aves juga sama bertelur atau ovipar,
sedangkan untuk mamalia melahirkan atau vivipar. Untuk kunci determinasi, kalian harus pahami dengan baik. Karena kalau kalian sudah paham, maka kunci determinasi untuk jenis hewan apapun kalian pasti bisa menjawab. Di soal ini yang ditanya adalah kunci determinasi untuk ayam. Maka kita sekarang lihat. Ayam ini termasuk hewan bertulang belakang. Maka 1B. Lanjut ke nomor 3. Di sini cirinya adalah bersisik atau tidak bersisik. Ayam itu tidak bersisik. Berarti ke nomor 3B. Kemudian lanjut ke nomor 5. Ayam berbulu atau tidak berbulu? Maka jawabannya adalah berbulu. Maka jawabannya adalah 5A. Jadi kalau ditanya kunci determinasi untuk ayam, maka jawabannya adalah 1B, 3B, dan 5A. Di sini ada beberapa contoh lagi yang lain. Bagaimana kalau misalkan ditanya kunci determinasi untuk kadal? Perhatikan, kadal ini bertulang belakang, berarti 1B. Kemudian lanjut ke nomor 3. Kadal ini bersisik, berarti 3A. Lanjut ke nomor 4. Hidup di air atau hidup di darat? Kadal hidupnya di darat, maka 4B. Contoh satu lagi yaitu ikan arwana. Ikan arwana ini bertulang belakang, berarti 1B. Kemudian ke nomor 3, bersisik atau tidak bersisik? Maka jawabannya adalah bersisik, berarti 3A. Kemudian lanjut ke nomor 4, hidup di air atau hidup di darat? Maka jawabannya adalah hidup di air, yaitu 4A. Di sini ada dua gambar hewan yang berbeda. Yang pertama ini adalah sejenis bekicot, sedangkan yang kedua ini adalah gurita. Yang ditanya di sini adalah kedua hewan ini termasuk dalam filum apa? Maka jawabannya adalah filum Mollusca. Apa yang menjadi ciri khas dari filum Mollusca? Maka ciri khasnya adalah sama-sama hewan ini bertubuh lunak. Mengingatkan kembali, dari sekian banyak contoh atau filum dari hewan invertebrata, maka kalian harus kuasai kembali untuk arthropoda dan echinodermata. Arthropoda ini ciri khasnya adalah kakinya berbuku-buku. Sedangkan untuk echinodermata, ciri khasnya itu adalah kulitnya berduri. Perhatikan gambar sel berikut. Organel sel yang tidak, di sini yang tidak dimiliki oleh sel hewan ditunjukkan oleh huruf. Sebelum kalian menjawab, kalian harus tahu dulu gambar ini adalah sel apa. Maka kalau kita lihat dari ciri-cirinya, ini adalah sel tumbuhan. Setelah itu, kalian harus tahu organel apa saja yang ditunjuk. Sekarang kita lihat nomor 1 ini adalah vakuola, nomor 2 ini adalah kloroplas, nomor 3 adalah mitokondria, nomor 4 adalah dinding sel, sedangkan nomor 5 adalah inti sel atau nukleus. Jadi dari semua organel yang ditunjuk, yang tidak dimiliki oleh sel hewan yaitu nomor 1, yaitu vakuola. Kemudian nomor 2 yaitu kloroplas, karena kloroplas sendiri nanti bertujuan untuk fotosintesis, sedangkan hewan tidak berfotosintesis. Kemudian nomor 4 yaitu dinding sel. Sedangkan mitokondria dan nukleus atau inti sel ini dimiliki oleh sel hewan maupun sel tumbuhan. Mengingatkan kembali bahwa kalian harus paham perbedaan antara sel tumbuhan dan sel hewan. Kalian bisa dilihat di sini ya. Yang pertama, ukurannya sel hewan itu pasti lebih kecil dibandingkan dengan sel tumbuhan. Kemudian untuk sel hewan yang dia miliki lagi adalah lisosom, kemudian sentrosom.
Untuk bentuknya, sel hewan itu tidak tetap. Sedangkan sel tumbuhan ini tidak memiliki lisosom dan sentrosom, tetapi dia memiliki dinding sel dan plastida. Sedangkan untuk bentuk, sel tumbuhan itu tetap. Pada soal ini, kalian diminta untuk menuliskan nama dari bagian-bagian atau organel yang ditunjuk pada sel. Kemudian, kalian juga harus menentukan fungsi dari masing-masing organel yang ditunjuk tersebut. Sebelum kalian memberi nama, maka kalian harus tahu dulu apakah sel pada gambar termasuk sel tumbuhan atau sel hewan. Maka jawabannya adalah sel tumbuhan, karena yang menjadi paling khas di sini adalah adanya vakuola, dinding sel, dan kloroplas atau plastida. Jadi dari gambar ini, yang bagian A adalah vakuola, bagian B ini adalah mitokondria, bagian C ini adalah kloroplas, kemudian bagian D ini adalah dinding sel, yang bagian E ini adalah nukleus atau inti sel, yang bagian F adalah RE atau retikulum endoplasma, sedangkan bagian G adalah badan Golgi. Untuk fungsinya, vakuola ini berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Mitokondria ini untuk respirasi sel atau untuk menghasilkan energi. Kloroplas untuk fotosintesis, dinding sel berarti melindungi sel. Kemudian nukleus ini pengendali seluruh kegiatan sel. Retikulum endoplasma ini untuk membuat dan menyalurkan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh organel-organel sel. Sedangkan badan Golgi ini untuk ekskresi sel. Untuk soal yang terakhir, kalian harus paham dan bisa membedakan antara hewan vertebrata dan hewan invertebrata. Di sini ada 4 hewan yang berbeda. Ada kuda laut, ada singa laut, ada gajah laut, dan ada anjing laut. Maka pertanyaan A, kuda laut, singa laut, gajah laut, dan anjing laut dikelompokkan ke dalam satu kelompok berdasarkan persamaan cirinya. Tuliskan nama kelompok dan persamaannya tersebut. Oke, semua hewan ini ya termasuk ke dalam hewan bertulang belakang atau kita sebut dengan hewan vertebrata. Yang bagian B, kuda laut, singa laut, gajah laut, dan anjing laut dapat dikelompokkan menjadi 2 kelas. Tuliskan nama kelas dan dasar pengelompokannya. Kuda laut ini termasuk ikan, yaitu Pisces ya. Kemudian untuk singa laut, gajah laut, dan anjing laut termasuk hewan mamalia. Demikianlah video pembahasan soal pemantapan PAS atau penilaian akhir semester kelas 7. Semoga kalian bisa paham dengan baik dan nanti di PAS kalian dapat memperoleh nilai yang maksimal. Selamat belajar.